Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa, yes, yes, yes. Nah anak-anak di rumah, hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 1 dan 2 bersama Miss Rizka. Pertama-tama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks puisi, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan yang dibuat dengan bahan buatan dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati contoh soal, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan membuat teks percakapan, siswa dapat mengidentifikasi pengamalan sila keempat Pancasila. Anak-anak di rumah silahkan buka buku modulnya halaman 39. Yaitu yang pertama, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, menyimak pembacaan puisi. Nah anak-anak, sebelumnya Miss Wulan sudah pernah menjelaskan tentang pembacaan puisi. Sekarang Miss Rizka akan mempertegas kembali, saat menyimak pembacaan puisi, anak-anak perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh artikulasinya, intonasinya, dan ekspresi si pembaca puisi. Artikulasi artinya kejelasan pengucapannya, intonasi artinya ketepatan nadanya, dan ekspresi artinya raut wajahnya. Oke, kita akan membaca bersama-sama puisi Negaraku Indonesia. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Negaraku Indonesia. Negaraku Indonesia, indah dan permai bagiku. Sekali Indonesia, tetap Indonesia, tak akan pernah tergantikan. Ku tetap semangat walau Belanda menjajahmu. Aku kan membelamu sepanjang masa. Indonesia, negaraku yang setia dan ku cinta. Oke, anak-anak di rumah silahkan mencoba membaca puisi dengan semangat, karena ini puisinya bertemakan semangat dan cinta tanah air. Oke, anak-anak silahkan membaca di rumah yang semangat, latihan membaca puisi. Oke. Selanjutnya kita beralih ke muatan SBDP, yaitu mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Nah anak-anak yang di rumah, sebelumnya Miss Rizka sudah pernah menyinggung soal bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam itu yang disediakan oleh alam, sedangkan bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya di sini ada karet, ada plastisin, ada benang wol, ada plastik, ada kain perca, dan ada kertas. Nah, semua bahan-bahan di sini itu dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Selain bahan-bahan, kita juga perlu mengetahui alat untuk membuat kerajinan. Perhatikan beberapa alat untuk membuat kerajinan berikut ini. Yang pertama, pemotong. Pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Contoh alat pemotong itu adalah gunting. Perekat. Perekat adalah bahan untuk menempelkan dua benda. Contoh alat perekat adalah lem dan selotip. Pewarna. Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil prakarya indah dilihat. Contoh pewarna itu seperti krayon, pensil warna, spidol warna, dan cat air. Nah, selanjutnya anak-anak dapat membuat tugas kolase bunga. Oke, tugas kali ini anak-anak silahkan menyiapkan kertas gambar, kertas warna, pensil, penghapus, gunting, dan lem. Jadi kertas gambar yang digunakan yaitu lempiran ya. Anak-anak bisa menggunakan kertas lempiran gambar, lalu berikan nama, nomor absen, dan kelas di pojok kanan atasnya. Setelah itu, langkah kegiatannya yang pertama, buatlah gambar bunga pada kertas gambar. Anak-anak membuat sket bunga. Yang kedua, potonglah kertas warna-warni menjadi ukuran kecil-kecil.
Yang ketiga, oleskan lem pada gambarmu ya, gambar bunga tadi. Lalu yang keempat, tempelkan potongan kertas warna-warni itu di atasnya. Yang kelima, anak-anak tinggal memperhatikan kerapian kertas saat menempel. Oke, silahkan berkreasi sesuka anak-anak dengan warna-warna yang cantik dan dengan gambar-gambar yang indah. Selanjutnya, kita beralih ke muatan matematika, yaitu menyelesaikan masalah panjang benda. Nah, anak-anak, jika satuan panjang sudah sama, maka kita dapat mengerjakannya sesuai operasi hitung yang diperlukan. Tetapi, jika belum sama, maka satuan panjang tersebut harus disamakan terlebih dahulu satuan panjangnya. Ingat di sini anak-anak, 1 meter sama dengan 100 cm. Kebalikannya juga begitu. 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, di sini ada tugas matematika. Nomor 1 Miss Rizka akan bahas bersama-sama dengan kalian. Nomor 2 dan 3 silahkan dikerjakan pada buku modul. Yang pertama, Aldi memiliki 2 tongkat yang sama panjang. Panjang setiap tongkat 100 cm. Berapa meter jumlah panjang kedua tongkat tersebut? Oke, perhatikan baik-baik soalnya. Aldi memiliki 2 tongkat. Panjang setiap tongkat 100 cm. Berarti 100 cm ditambah 100 cm. Berapa? Ya, 200 cm. Pertanyaannya, berapa meter jumlah panjang kedua tongkat tersebut? Berapa meter? Jadi kita ubah cm ke meter. Jawabannya adalah 2 meter. Selanjutnya, anak-anak silahkan kerjakan soal nomor 2 dan nomor 3 di buku modul. Oke, selanjutnya adalah muatan PPKN, pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Nah, anak-anak, sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya keputusan untuk pergi berwisata. Nah, lihat gambar Miss Rizka di bawah ini. Di sini ada keluarga yang sedang menjelaskan masalah dengan berdiskusi. Nah, menjelaskan masalah dengan berdiskusi adalah pengamalan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, hal-hal yang perlu didiskusikan dengan keluarga saat akan pergi berwisata adalah yang pertama, kamu dapat mendiskusikan tempat yang ingin dikunjungi. Yang kedua, kamu juga dapat mendiskusikan makanan apa ya yang akan dibawa saat berwisata. Setelah itu yang ketiga, kita juga bisa mendiskusikan alat transportasi apa yang akan digunakan ke tempat wisata tersebut. Dan yang terakhir, perlengkapan apa yang perlu disiapkan untuk berwisata. Nah, anak-anak kalau ke tempat wisata, diskusi tidak sama keluarganya? Kalau anak-anak sudah berdiskusi, berarti anak-anak sudah mengamalkan sila keempat Pancasila. Oke anak-anak, tugas kita hari ini ada 2. Yang pertama, anak-anak membuat kolase bunga. Dan yang kedua adalah anak-anak membuat tugas matematika di buku modul. Semangat belajar anak-anak semua, tetap jaga kondisi. Jika kebingungan silahkan tanyakan Miss Rizka dan Miss Wulan. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.